Assalamualaikum sahabat lintas sejarah. Pernahkah kalian berpikir, mengapa Indonesia, negeri kepulauan ini, memiliki begitu banyak peradaban kuno? Dari candi megah, piramida misterius, hingga tradisi yang mirip dengan bangsa-bangsa kuno dunia. Apakah semua itu kebetulan? Atau ada sesuatu yang jauh lebih tua yang pernah hidup di bawah lautan Nusantara? Beberapa ilmuwan, peneliti, hingga rohaniawan percaya bahwa Atlantis, peradaban legendaris yang diceritakan Plato ribuan tahun lalu, mungkin pernah berdiri di wilayah yang sekarang kita sebut sebagai Indonesia. Namun, benarkah demikian? Mari kita telusuri bersama. Sekitar 360 tahun sebelum Masehi, filsuf Yunani Plato menulis kisah tentang sebuah negeri makmur bernama Atlantis. Negeri ini digambarkan sebagai pusat peradaban tinggi dengan teknologi yang melampaui zamannya. Namun, tenggelam ke dasar laut dalam satu malam akibat murka alam. Selama ribuan tahun, kisah itu dianggap mitos, hingga beberapa peneliti modern mulai menemukan jejak yang mengarah ke timur. Pada tahun 2005, seorang ilmuwan asal Brazil, Profesor Aricio Nunes dos Santos, menggemparkan dunia dengan bukunya Atlantis, The Lost Continent Finally Found. Ia menyebut bahwa lokasi Atlantis bukan di Samudra Atlantik seperti yang dipercaya banyak orang, melainkan di kawasan Nusantara, tepatnya di wilayah Indonesia. Menurutnya, ciri-ciri yang dijelaskan Plato, negara tropis, kaya emas, logam, rempah, dan dikelilingi samudra, semuanya cocok dengan wilayah kepulauan Indonesia. Para ahli geologi juga menemukan sesuatu yang mencengangkan. Pada masa sekitar 11.600 tahun lalu, permukaan laut dunia naik drastis, menenggelamkan sebagian besar daratan kuno yang kini menjadi dasar laut Nusantara. Di antara benua Asia dan Australia, terdapat daratan besar yang dulu disebut Sundaland. Wilayah ini mencakup Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Semenanjung Melayu, sebuah benua kuno yang perlahan hilang di telan air laut. Apakah mungkin Sundaland inilah yang sebenarnya dimaksud Plato sebagai Atlantis? Jejak peradaban kuno Nusantara pun mendukung teori ini. Lihatlah Gunung Padang di Jawa Barat. Struktur megalitik yang diperkirakan berusia lebih dari 10.000 tahun. Bahkan lebih tua dari piramida Mesir. Ada pula peninggalan misterius di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera yang menunjukkan teknologi batu, sistem pertanian, dan ritual yang sangat maju pada masa itu.
Beberapa tradisi leluhur bahkan menyimpan kisah tentang tanah besar yang tenggelam oleh air laut. Kisah yang diwariskan turun-temurun. Apakah ini sekadar dongeng? Atau ingatan purba tentang bencana besar yang nyata? Namun, tidak semua ilmuwan setuju. Sebagian menilai bahwa kisah Atlantis hanyalah alegori, sebuah simbol yang digunakan Plato untuk menggambarkan keserakahan manusia. Mereka berpendapat, kemajuan Nusantara memang luar biasa, tapi tidak harus dikaitkan dengan Atlantis yang bersifat mitologis. Mereka mengingatkan kita agar berhati-hati. Jangan sampai romantisme masa lalu membuat kita kehilangan pijakan ilmiah. Meski begitu, kenyataan bahwa Nusantara memiliki puluhan situs purba, pola piramida serupa di berbagai daerah, dan peninggalan geologi yang belum terjelaskan membuat teori Atlantis di Indonesia sulit diabaikan. Setiap pulau, setiap lautan, seakan menyimpan rahasia yang belum sempat terungkap. Apakah mungkin di kedalaman Laut Jawa, di dasar Selat Sunda, atau di antara gugusan Nusa Tenggara, masih tersisa puing-puing dari peradaban yang hilang itu? Kadang, sejarah bukan hanya tentang apa yang tertulis, tetapi tentang apa yang tersembunyi dan menunggu untuk ditemukan kembali. Mungkin Atlantis tidak benar-benar hilang. Mungkin ia hanya berubah nama menjadi Nusantara. Sahabat lintas sejarah, apapun kebenarannya, satu hal yang pasti, tanah air kita ini bukan sembarang wilayah di peta dunia. Ia menyimpan rahasia besar tentang masa lalu umat manusia. Jadi, teruslah belajar, teruslah mencari. Karena mungkin kebenaran yang kita cari sedang berdiam di bawah pijakan kaki kita sendiri. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tak ketinggalan misteri sejarah berikutnya. Sampai jumpa di episode Lintas Sejarah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.